Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang prakarya. Yang punya buku paket silakan buka bab 10, budidaya ikan konsumsi. Dan untuk yang di LKS, silakan buka bab 3-nya. Budidaya ikan konsumsi. Nah, apa yang disebut dengan budidaya? Budidaya ikan konsumsi ini adalah salah satu hal yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Nah, wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara yang namanya ikan. Nah, apa ikan? Ada berbagai macam ikan yang dapat kita pelihara di dalam kolam, di dalam tambak, ataupun mungkin di dalam penangkarannya atau dalam kebiasaan kita melihat di masyarakat itu mungkin dalam berbagai macam hal dapat dilakukan untuk pemeliharaan. Nah, selain daripada bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, budidaya ikan konsumsi ini adalah untuk menunjang keberhasilan budidaya konsumsi atau memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tentang yang namanya ikan. Nah, budidaya ikan berkonsumsi ini diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya tadi ada namanya wadah. Wadah itu adalah tempat untuk memelihara yang namanya ikan. Nah, kemudian pertama, apa saja jenis-jenis wadah yang dapat digunakan untuk budidaya konsumsi ikan? Pertama, ada yang kita sebut dengan kolam. Jenis kolam budidaya ikan ini berdasarkan bahannya. Nah, kolam adalah lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk memelihara dan membesarkan ikan. Nah, apa saja jenis kolam budidaya ikan berdasarkan bahannya. Pertama, berdasarkan bahannya ada namanya kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Biasanya kolam tanah ini digunakan pada budidaya ikan secara tradisional. Yang kedua, selain dengan kolam yang seluruh bagiannya terbuat dari tanah, ada juga kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. Biasanya ini untuk menjaga agar jangan sampai ikan yang dipelihara menerobos tanah. Makanya biasanya ada orang memakai yang namanya tembok. Yang ketiga, jenis kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Nah, jenis dari kolam yang satu ini memang biasanya diperuntukkan untuk mempermudah dari yang namanya peternak ikan untuk membersihkan bekas dari kolam ketika setelah dilakukan panen. Nah, yang kedua, jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya. Pertama, kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Yang kedua, ada kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan.
Yang ketiga ada kolam pembesaran. Nah, jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan sumber airnya. Ada yang namanya kolam tada hujan, berarti kolam yang berisi air hujan secara langsung, karena umumnya orang membuat kolam itu ada yang dikasih atap, ada yang memang dibiarkan terbuka. Jadi airnya bisa terganti dengan yang namanya tada hujan atau air hujan. Kemudian ada kolam mata air. Nah, ini memang kolam yang ini kolam mata air ini biasanya kolam yang airnya bisa diambil dari air terjun, nah atau dari sungai, itu juga bisa. Kemudian ada kolam pengairan setengah teknis, dan terakhir ada kolam yang namanya pengairan teknis. Nah, kemudian jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan aliran airnya. Ada kolam yang terbuat yang airnya tergenang. Airnya dalam artian tidak tidak sirkulasi. Airnya itu akan terganti ketika si pemilik kolam menggantinya. Kemudian ada air mengalir. Nah, kolam air mengalir ini umumnya biasanya itu dibuat aliran untuk kita bisa melihat ini untuk memberikan pergantian air dari dalam kolamnya itu sendiri. Nah, itu tadi kalau memakai yang namanya kolam. Wadah lain ada namanya bak. Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal atau serat, atau juga tadi dari ada yang namanya beton. Nah, jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan. Pemijahan ini artinya bak memang yang peruntukan dari awal. Kemudian nanti ada bak penetasan sendiri. Bak penetasan itu dilakukan supaya tidak mengganggu dari ikan-ikan yang sudah nanti penetas, makanya akan dilakukan dilakukan yang namanya pemisahan. Kemudian ada bak pemeliharaan dan ada bak pemberokan. Nah, ini pemeliharaan ya jelas ada bak tersendiri, karena gini. Biasanya dalam pembuatan dalam pembuatan pemeliharaan ikan itu menentukan ada umur berapa ikannya nanti dipisah. Ini ikan yang sudah untuk bisa penetasan. Nah, ini nanti ini khusus untuk yang dipelihara saja. Semua sih dipelihara, tapi dalam artian ini sudah tidak ada lagi yang namanya nanti penetasan, tetapi ini memang khusus untuk ikan yang dipelihara dalam sampai usia yang berbeda, nanti akan dijual. Kemudian ada bak digunakan untuk dibudidaya pada konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Nah, biasanya orang pakai selain daripada bak tuh ada yang kita lihat seperti kayak ember yang ada tutupnya yang besar, itu bisa dipakai untuk pemeliharaan jenis ikan. Nah, yang ketiga akuarium. Kalau jenis akuarium ini ikan yang dipelihara pun kadang-kadang rata-rata bukanlah ikan yang dapat dikonsumsi. Nah, apa syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi? Ini memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kemudian kabel listrik dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. Kemudian akuarium itu diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan, dan buatlah dasar akuarium itu agak terlihat yang namanya alami. Nah, akuarium merupakan suatu wadah budidaya yang terbuat dari kaca, yang dalam hal ini mungkin sering kita melihat umumnya akuarium yang kalau akuarium yang ada dipergunakan orang itu ikan yang dipelihara bukanlah jenis ikan yang dapat dikonsumsi, tetapi umumnya jenis ikan yang mempunyai warna yang menarik, kemudian bentuk ikannya juga yang menarik. Umumnya ikan hias. Nah, kemudian ada keramba.
Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan yang ada di perairan yang sangat luas. Nah, jenis keramba yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari yang namanya bambu. Nah, jadi ada 4 jenis wadah yang dapat digunakan untuk budidaya ikan. Pertama ada kolam, yang kedua ada bak tadi, yang ketiga ada akuarium, dan ada yang keempat ada yang namanya keramba. Nah, kemudian bagaimana tahap budidaya ikan konsumsi? Pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini umumnya memperhatikan dulu jenis ikan konsumsinya. Yang kedua, menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan peralatan. Ini tahap rencana. Menyiapkan sarananya, kemudian sarana dalam arti alat-alat yang dapat dipergunakan, tempatnya di mana, kemudian menentukan jadwal kegiatan dari yang namanya budidayanya. Nah, yang tahap kedua ada namanya tahap persiapan. Tahap persiapan jelas memilih yang namanya benihnya. Benih dalam artian di sini benih ikan itu dipergunakan yang bagaimana, yang bagus seperti apa, jenis ikan apa, jenis benihnya. Kemudian pakan ikan, makanan ikan. Nah, ada kemudian obat-obatan ikan. Jadi tahap persiapan di sini dia termasuk jenis obat, tidak harus menunggu ikannya sakit baru dikasih obat, sama dengan vitamin. Kemudian timbangan. Timbangan itu biasanya dipergunakan untuk menimbang bagaimana tingkat berat dari ikannya itu sendiri selama pemeliharaan beberapa hari. Kemudian penggaris. Penggaris dipergunakan untuk mengukur besarnya yang namanya ikan. Kemudian baskom, dan terakhir ada yang namanya seser. Nah, kemudian ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini adalah memilih yang namanya indukan. Terus ada pemijahan, kemudian ada yang namanya pembibitan, kemudian ada pembesaran, dan pemberian pakan. Nah, ini tadi memilih induk. Yang kedua namanya pemijahan. Yang ketiga, pembibitan. Keempat, pembesaran. Kelima, pemberian pakan. Keenam, pemeliharaan. Dan terakhir, pemanen dan pemasaran. Nah, ini tahap pelaksanaan di dalam pemeliharaan yang namanya ikan. Memilih indukan itu artinya memilih kita dulu. Memilih yang mana ikan, memilih yang akan dijadikan induk. Induk itu berarti yang jadikan ibunya. Nah, ada pemilahan dari mana yang ukurannya besar, mana yang kecil. Kemudian ada pembibitannya. Nah, pembesaran ini artinya setelah dipilih yang mana bagus, ini kemudian dibesarkan, nanti diberi pakan, memberi makanan, dan kemudian ada pemeliharaan dan pemanenan dan pemasaran. Ini adalah tahap budidaya ikan konsumsi. Nah, anak-anakku sekalian, tahap-tahap sarana dan peralatan budidaya tadi sudah kita bahas. Kemudian tahapan budidaya ikan konsumsinya. Nah, terakhir nanti kita akan bagaimana cara pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan yang bagian yang ketiganya. Hari ini cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini dapat kamu terima dengan baik. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.